Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kita diberikan kesehatan untuk melakukan perkuliahan secara online. Nah, untuk materi kali ini adalah lanjutan juga dari materi sebelumnya yang berkaitan dengan operator, yaitu berkaitan dengan input dan juga output. Kalau di materi-materi sebelumnya yang kita pelajari hanya berkaitan dengan output atau bagaimana ditampilkan di layar, pada materi kali ini akan dibahas mengenai bagaimana kita juga bisa menginputkan data melalui keyboard. Jadi data yang nanti kita inputkan tidak lagi secara statis langsung terinput melalui script, tetapi bisa diinputkan sesuai dengan keinginan kita pada saat menggunakan keyboard. Oke. Nah, jadi perintah masukan ini adalah operasi yang digunakan atau yang dimaksimalkan untuk memasukkan data. Biasanya disebut dengan proses input. Nanti data yang diinputkan ini didefinisikan sebagai data atau nilai variabel. Jadi nanti kita deklarasikan dulu variabelnya. Kemudian dengan melakukan proses input, data yang kita ketikkan melalui keyboard dimasukkan atau ditugaskan menjadi nilai dari sebuah variabel tertentu. Nah, jadi otomatis untuk piranti interaktif yang digunakan adalah keyboard. Walaupun pada dasarnya di pemrograman tingkat lanjut atau aplikasi-aplikasi yang tingkat lanjut, piranti masukan tidak cuma keyboard yang bisa digunakan, mouse juga merupakan dari piranti masukan. Kemudian menggunakan mikrofon itu juga merupakan piranti masukan. Namun dalam kasus ini ketika kita melakukan pemrograman menggunakan C++, untuk contoh-contohnya masih menggunakan satu piranti interaktif, yaitu dengan menggunakan keyboard. Nah, untuk menggunakan atau kita bermain dengan perintah masukan atau input, maka bisa menggunakan dua library. Library-nya yang nanti kita simpan di file header, yaitu stdio.h dan juga iostream. Nah, selama ini beberapa contoh program yang sudah kita buat di materi-materi sebelumnya akan semuanya menggunakan iostream. Nanti kita coba juga dengan menggunakan file header untuk I/O atau input output lainnya, yaitu dengan menggunakan stdio atau standar io.h. Kalau iostream kemarin kita misalkan menggunakan cout untuk menampilkan data di layar, maka stdio nanti kita menggunakan print. Berbeda dengan iostream. Nah, yang pertama adalah dengan menggunakan library stdio atau standar io.h. Jadi di dalam file header standar io ini terdapat beberapa perintah untuk memasukkan data. Jadi ada dua perintah yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data. Yang pertama adalah scan, ada dengan F-nya di belakang. F itu adalah format. Nanti untuk memasukkan datanya, formatnya juga akan berbeda-beda sesuai dengan tipe data yang kita inginkan. Kemudian ada perintah gets. Jadi dua perintah ini bisa kita gunakan nanti sebagai cara untuk memasukkan data melalui keyboard. Yang pertama adalah perintah scan. Jadi kalau kita menggunakan perintah scan, bisa dilihat di dalam kotak ini adalah formatnya. Jadi format atau sintaknya nanti yang kita gunakan adalah scanf, kemudian ada format data. Format datanya ini nanti ada tabelnya, nanti saya tunjukkan format-format datanya. Kemudian ada tanda atau simbol dan. Karena ketika kita menggunakan scanf, maka yang kita pakai di sini adalah pointer. Jadi menggunakan simbol dan, kemudian baru nama variabel. Nah, format data ini keterangan yang digunakan untuk menentukan jenis data. Kemudian simbol dan ini pointer. Pointer itu artinya petunjuk atau menunjukkan bahwa alamat yang digunakan itu menggunakan variabel atau menggunakan memori yang mana. Selanjutnya adalah format-format dari scanf. Jadi ketika kita ingin menggunakan format scanf, ada format-format yang harus digunakan. Misalkan %C. %C digunakan untuk format ketika kita ingin membaca atau menginputkan sebuah karakter. Format S atau %S ini digunakan untuk menginputkan atau membaca sebuah string atau lebih dari satu karakter. Format I dan format D digunakan untuk membaca bilangan bulat. Format F, format E ini digunakan untuk
membaca bilangan pecahan real atau bilangan real bisa berupa float ataupun double. Sedangkan format O untuk bilangan oktal, format X untuk bilangan hexa, format U untuk bilangan yang tidak bertanda. Nah, bilangan tak bertanda itu yang seperti apa? Bilangan tak bertanda itu adalah bilangan absolut atau mempunyai nilai mutlak. Artinya ketika misalkan kita punya nilai min 2, maka nilai tak bertandanya adalah 2. Misalkan kita punya nilai min 7, maka nilai mutlak atau nilai tak bertandanya adalah 7. Karena tidak menggunakan tanda, sehingga tanda min itu akan dihilangkan. Ini adalah contoh programnya. Ketika kita menggunakan standar io.h, formatnya masih sama. Ini bagian headernya nanti. Library yang kita pakai dengan menggunakan include. Kemudian baris 5 sampai dengan baris 7. Ini berkaitan dengan deklarasi tipe data. Yaitu misalkan tipe data integer ya untuk variabel jumlah, tipe data karakter untuk huruf, kemudian tipe data karakter untuk nim, tetapi di sini ada 10. Ini menunjukkan bahwa nim ini tipenya karakter tapi kita bisa isi dengan 10 karakter. Kemudian baris ke-9. Baris ke-9 ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan tulisan pada layar, yaitu masukkan sebuah karakter. Sedangkan baris ke-10, scanf, diikuti dengan tanda %C, artinya data yang mau kita inputkan adalah data karakter, dan juga diikuti dengan variabel huruf. Variabel huruf yang didahului dengan tanda dan. Nanti karakter yang kita ketikkan melalui keyboard akan tersimpan di dalam variabel huruf. Karena kita menggunakan scanf, maka variabel huruf ini didahului dengan tanda dan. Begitu seterusnya sampai dengan baris ke-16, di mana baris ke-16 ini dimaksudkan untuk mengisi sebuah bilangan pecahan atau yang biasa disebut juga dengan nilai float ataupun nilai double. Sedangkan baris 17 sampai dengan baris 21 ini untuk menampilkan bilangan yang sudah kita input atau nilai yang sudah kita input di variabel. Caranya adalah dengan menggunakan jumlah %d. Kalau untuk menampilkan menggunakan printf, maka nama variabel tidak perlu lagi diawali dengan tanda pointer dan. Berbeda dengan ketika kita ingin menginputkan menggunakan scanf, maka kita gunakan tanda dan huruf. Sedangkan untuk menampilkan cukup dengan menulis nama variabel, tidak perlu diikuti atau tidak perlu didahului oleh tanda dan. Nah, ini outputnya pada saat program pertama kali dijalankan, yang tampil adalah 4 baris ini. 4 baris ini dari baris 9 sampai dengan baris ke-16. Kemudian kita menginputkan satu-satu. Misalkan masukkan sebuah karakter, saya inputkan menggunakan keyboard R. Masukkan sebuah nilai bilangan bulat, input lewat keyboard 67. Masukkan nim, saya inputkan nim atau nomor induk mahasiswa. Masukkan sebuah pecahan, maka yang dimasukkan adalah sebuah bilangan pecahan dengan menggunakan tanda titik sebagai floating point-nya. Nah, setelah ini diinputkan, baris yang di bawah ini adalah nilai variabel yang tadi sudah kita masukkan. Jadi apapun nilai variabel yang sudah kita inputkan, itu juga yang akan tampil sebagai outputnya. R yang kita inputkan, R juga yang tampil, walaupun posisinya berbeda. Yang penting pemanggilannya adalah menggunakan nama variabel yang sama. Contohnya misalkan jumlah di sini kita menggunakan variabel jumlah dengan J kecil. Ketika kita panggil juga dengan menggunakan jumlah dengan huruf J kecil. Kalau misalkan di sini nanti kita deklarasikannya menggunakan huruf jumlahnya dengan huruf J besar, maka ketika kita panggil juga harus dengan menggunakan huruf J yang besar. Seperti ini, apa yang kita inputkan, ini yang akan keluar sebagai outputnya. Kemudian yang kedua adalah perintah gets. Perintah gets ini digunakan untuk tipe data karakter, tetapi dia tidak menggunakan format-format seperti yang tadi. Kekurangannya adalah dia tidak bisa digunakan untuk memasukkan data numerik. Jadi kita tidak bisa melakukan perhitungan luas, perhitungan keliling, misalkan sebuah bangun ruang dengan menggunakan perintah ini. Tetapi kalau misalkan datanya hanya seperti data nama, data alamat, dan lain-lain yang sifatnya itu memang tidak ada operator
atau tidak terkena operasi dengan operator, maka bisa menggunakan gets. Dengan sintaknya atau strukturnya, nama fungsinya gets, kemudian dalam kurung adalah nama variabelnya. Ini contoh programnya. Kita punya sebuah variabel nama, isinya boleh sampai 20. Kemudian tampilkan masukkan nama Anda. Jadi pada saat tampilkan masukkan nama Anda, program pertama kali dijalankan ini akan menjalankan program yang 6. Kemudian gets nama. Gets nama kita ingin membaca atau menginputkan sebuah string yang nanti akan disimpan di variabel nama. Nama ini nanti diketikkan. Misalkan kita sudah ketikkan ini, maka yang muncul adalah hello, nama Anda adalah %s, format untuk menampilkan data karakter atau string, kemudian diikuti dengan tanda variabel. Nama Anda adalah sesuai dengan isi variabel. Selanjutnya, kalau misalkan file inputan atau perintah masukan, kita menggunakan file atau menggunakan library IOStream. Jadi menggunakan library IOStream, ada dua perintah juga. Dua perintahnya adalah kita menggunakan cin dan juga kita menggunakan sin.getLine. Jadi ada dua perintah juga, sama seperti yang standar IO tadi, menggunakan scanf dan gets. Di sini kita bisa menggunakan cin dan sin.getLine. Nah, perintah sin atau perintah cin digunakan atau sebuah objek yang ada di dalam C++ digunakan untuk memasukkan data. Sintaknya, kalau tadi menggunakan standar IO kita menggunakan simbol fungsi, yaitu dengan menggunakan tanda kurung. Kalau kita menggunakan library IOStream, yang kita gunakan adalah dengan menggunakan tanda siku. Jadi cin, kemudian siku nama variabel. Ini artinya perintah cin ini diminta untuk kita mengetikkan sesuatu di keyboard yang nanti akan disimpan di dalam nama variabel. Contohnya seperti ini. Jadi kita punya, jadi kalau cin pasangannya cout yang kemarin sudah kita sering gunakan. Jadi cout masukkan nama Anda, kemudian masukkan nama Anda itu akan muncul. Kemudian cin nama kita mulai mengetikkan di bagian sini. Di bagian kursor ini menggunakan keyboard, kemudian akan menampilkan hello, nama Anda adalah siku sebaliknya, kemudian nama variabel yang tadi kita isikan. Nah, kelihatan di sini bahwa perintah cin itu tidak mampu untuk membaca karakter spasi. Jadi ketika yang kita inputkan di sini adalah Rio spasi JM, maka nanti yang tampil hanya di depannya, yaitu dengan kata pertamanya saja, Rio. Nah, untuk menanggulangi ini, maka kita bisa menggunakan perintah yang kedua, yaitu dengan menggunakan cin.getLine. Cin.getLine ini adalah format untuk menginputkan string lebih dari satu kata. Jadi misalkan kita punya nama lengkap tiga kata, maka tiga-tiganya dapat keluar. Kalau kita cuma menggunakan perintah cin, maka yang tampil hanya perintah atau yang tampil hanya kata yang pertama. Sintaknya adalah cin.getLine, nama variabelnya apa, kemudian ada parameter yang isinya fungsi sizeOf, kemudian di dalam sizeOf ini ada nama variabel yang sama. Jadi apa yang kita tuliskan di bagian sini, ini juga harus sama dengan di bagian sebelahnya. Contoh programnya sama, karakter dengan isi ada 20 karakter di bagian nama. Kemudian ada cout memasukkan nama Anda. Pada saat program dijalankan, sama akan meminta untuk kita memasukkan data. Kemudian ada perintah cin.getLine, nama, sizeOf, nama. Fungsi sizeOf ini adalah untuk menghitung ukuran yang kita masukkan. Jadi kalau misalkan kita ketiknya adalah Rio JMRD, maka sizeOf itu menunjukkan bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakter. Sehingga 8 karakternya itu akan ditampilkan semuanya di tampilan output. Jadi fungsi sizeOf di sini nanti untuk menghitung jumlah karakter yang kita masukkan di dalam variabel nama, sehingga apa yang ditampilkan di nama ini juga sama jumlah karakternya. Berbeda dengan cin tadi,
Yang kita inputkan hanya kata pertama, terputus oleh spasi, sehingga setelah spasi karakter yang selanjutnya tidak muncul lagi atau tidak tampil. Oke. Selanjutnya adalah perintah keluaran atau output. Beberapa pekan ini setelah kita perkuliahan rata-rata pasti menggunakan perintah keluaran. Tetapi sama, perintah keluaran itu juga ada dua library yang bisa kita gunakan dengan menggunakan standar I/O ataupun I/O stream. Nah, perintah I/O ini memang digunakan untuk mengeluarkan hasil proses yang tujuannya apa? Hasil tersebut nanti akan dibaca oleh pengguna atau user. Nah, media yang digunakan untuk menampilkan hasil adalah monitor. Perintah keluaran tadi yang sudah disinggung ada menggunakan file header standar io.h, kemudian dengan menggunakan file header IO stream. Untuk menggunakan standar io.h ada beberapa perintah. Jadi ada beberapa fungsi perintah yang dapat kita gunakan untuk menampilkan data atau menampilkan hasil atau output. Ada printf, kemudian puts dan juga putchar atau put karakter. Bedanya apa? Yang pertama adalah fungsi printf. Untuk fungsi printf ini digunakan untuk menampilkan berbagai jenis data. Formatnya hampir sama seperti scanf tadi, ada format data dan juga ada argumen. Bedanya, kalau kita menggunakan scanf, format data, kemudian argumen atau variabel itu diikuti dengan tanda dan sebagai pointer. Sedangkan argumen itu tidak diikuti dengan tanda dan, tidak diikuti oleh tanda dan, tetapi langsung nama variabelnya. Format data yang ditampilkan ini sama seperti scanf tadi. Kalau misalkan karakter ya kita menggunakan %C ataupun S. Kalau mau menampilkan data integer ya menggunakan format I atau format D dan seterusnya. Format ini keterangannya format data yang akan ditampilkan, jenis tipe datanya apa. Sedangkan argumen ini dapat berupa variabel, dapat berupa konstanta, bahkan dapat berupa ekspresi. Dan argumen itu bisa lebih dari satu. Kalau argumennya itu lebih dari satu, maka format data yang diberikan juga harus lebih dari satu. Menyesuaikan dengan format data yang diberikan. Ini contoh program sama seperti yang tadi. Jadi baris 9 sampai baris 16 digunakan untuk menginput data. Sedangkan fungsi printf adalah yang baris 18 sampai 21. Menampilkan data, jumlah dengan %D atau tipe data yang mau ditampilkan adalah integer. Kemudian argumen yang isinya adalah variabel jumlah. Begitu juga dengan baris 19, 20, dan 21 dengan masing-masing tipe data yang ada. Ini outputnya, jadi itu yang kita inputkan. Kemudian apa yang kita inputkan sama dengan apa yang tampil. Nah, yang berikutnya adalah perintah puts. Jadi perintah puts ini ditampilkan kalau kita buat perintah puts kemudian menampilkan sebuah string atau sebuah variabel, maka otomatis akan diakhiri dengan pindah baris. Jadi formatnya ketika ada sintak baru atau data yang ingin dikeluarkan lagi, maka otomatis dia akan pindah baris ke baris bawahnya. Sama seperti kita menggunakan ENDL atau menggunakan \n. Nah, sintaknya adalah puts kemudian nama variabel atau bisa langsung kita isi dengan sebuah string. Contohnya misalkan seperti ini, baris 6 puts aku anak, kemudian baris 7 puts Indonesia. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi aku anak otomatis akan pindah baris, kemudian Indonesia ini akan berada di bawah anak. Kalau kita menggunakan puts. Bedanya dengan menggunakan putchar atau put karakter ini menampilkan karakter ke layar, tetapi tidak diakhiri dengan baris baru. Sintaknya hampir sama, bedanya hanya nama fungsi yang kita pakai. Kalau tadi puts, put string, sedangkan ini put karakter. Nah, kalau misalkan kita di sini punya karakter, misalkan put karakter A, put karakter B, put karakter C, maka output yang tampil adalah huruf A, B, dan C ini akan tampil sejajar atau bersebelahan. Tidak akan pindah baris ke sebelahnya. A, B, C.
Kalau kita menggunakan puts tadi, maka secara otomatis formatnya hampir sama seperti yang kita tulis di script, yaitu A, enter, B, enter, C. Jadi itu bedanya puts dan juga putchar. Ada beberapa fungsi yang memang digunakan. Tadi misalkan sein dan sein.getLine, itu bedanya ada terkait dengan karakter yang dibaca. Kemudian puts dan juga put karakter ini juga berkaitan dengan hasil yang ditampilkan. Kalau menggunakan puts tadi, maka dia otomatis akan enter ke bawahnya, sedangkan menggunakan putchar, maka tidak akan enter ke bawahnya atau akan disambung. Kemudian perintah keluaran lainnya adalah dengan menggunakan file header iostream. Nah, perintah yang dapat ditampilkan yaitu dengan menggunakan perintah cout. Ini yang saya pikir tidak perlu banyak pembahasan dari cout karena sudah sering kita gunakan cout dengan tanda siku. Jadi kalau tadi sein menggunakan tanda siku ke kanan atau lebih besar, cout dengan menggunakan tanda siku ke kiri atau lebih kecil. Nanti diikuti dengan nama variabel, konstanta, dan sebagainya. Ini contoh programnya, baris 10 sampai dengan baris 17. Ini digunakan untuk menginputkan sebuah string atau karakter ataupun nilai lainnya menggunakan sein. Dengan menggunakan perintah-perintah sein. Kemudian baris 18 sampai baris 23 ini untuk menampilkan. Untuk menampilkannya dengan menggunakan tanda lebih kecil 2 kali diikuti dengan nama variabel. Sama seperti scanf, karena kita menggunakan konsep dari variabel, maka apa yang kita tulis itu yang harus dipanggil. Huruf kecil yang kita tulis harus huruf kecil yang kita panggil untuk nama variabel. Diikuti dengan siku kecil 2 kali, kemudian ada fungsi endl, endline. Artinya setelah jumlah ini ditampilkan, dia akan pindah baris sehingga huruf akan ditampilkan seperti 1 kali enter. Kalau misalkan endl ini kita buatnya 3 kali, misalkan endl, ada endl lagi, ada endl lagi, maka seperti kita membuat tulisan dengan enter 3 kali. Jadi huruf ini akan tampil setelah 3 kali enter di bawah jumlah. Jadi apa yang diinputkan sama dengan apa yang dikeluarkan. Nah, bedanya lagi adalah kalau kita menggunakan scanf itu ada format-format tertentu, misalkan %C, %D, %I dan lain-lain. Kalau kita menggunakan sein, maka tidak perlu menggunakan format-format tertentu, tetapi secara otomatis akan membaca bahwa variabel dengan tipe data yang sudah ditentukan adalah sesuai dengan tipe data yang telah diketikkan. Oke, nanti ini silahkan dicatat sebagai latihan. Latihannya adalah mengkonversi suhu, di mana nanti programnya kurang lebih seperti ini. Yang tampil pertama adalah ketika program dijalankan, maka akan ada perintah masukkan sebuah nilai. Kemudian rekan-rekan silakan masukkan sebuah nilai derajat Celcius. Setelah itu atau setelah di enter, maka akan muncul output Fahrenheit, Kelvin dan juga Reaumur. Atau konversi suhu dari berdasarkan Celsius yang tadi kita buat. Jadi misalkan derajat Celcius yang kita inputkan di sini adalah 20. Maka setelah enter, Fahrenheit-nya berapa, Kelvin-nya misalkan 293, Reaumur-nya berapa. Itu saja materinya. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Terima kasih.